Undangan tahlilan itu datang tanpa nama, tanpa pengirim, dan tanpa alamat yang bisa ditemukan di peta. Malam itu tidak ada firasat apapun. Kita masih mengingat jelas bagaimana hari berjalan biasa, terlalu biasa untuk menjadi awal dari sesuatu yang kelak tidak akan pernah bisa dilupakan. Raka baru saja memarkir motornya di depan rumah kontrakan kecilnya. Sisa hujan sore masih menetes dari ujung genteng, membuat tanah berbau lembab. Lampu teras menyala redup, seperti sengaja dibiarkan setengah hidup. Saat itulah mata Raka menangkap sesuatu di lantai depan pintu. Sebuah amplop. Warnanya coklat kusam, sedikit basah. Seolah sudah lama diletakkan di sana meski Raka yakin tidak melihatnya saat berangkat pagi tadi. Kita bisa merasakan jeda napasnya ketika ia menunduk, mengambil amplop itu perlahan, seakan takut isinya akan bergerak sendiri. Tidak ada nama pengirim, tidak ada perangko, tidak ada tulisan selain satu baris di bagian depan. Undangan tahlilan. Tulisan tangan, hitam pekat, sedikit miring. Rapi tapi terlalu rapi untuk ukuran undangan desa yang biasanya asal-asalan. Raka membuka amplop itu di bawah lampu teras, membiarkan cahaya kekuningan menimpa kertas di dalamnya. Isinya satu lembar kertas putih. Alamat, hari, dan jam tertulis jelas. Malam Jumat, pukul 8. Nama yang diundang hanya satu, Raka. Tidak ada nama keluarga yang berduka. Tidak ada keterangan siapa yang meninggal. Tidak ada tanda tangan. Kita bisa merasakan keganjilan itu merayap pelan, seperti hawa dingin yang tidak berasal dari angin. Raka mengernyit, menatap alamat yang tertulis. Nama jalan itu masih satu desa dengannya, tapi terasa asing. Seolah pernah mendengar, tapi tidak pernah benar-benar tahu letaknya. Ia bergumam pelan, lebih ke dirinya sendiri. Siapa yang tahlilan tapi nggak nyantumin nama orang meninggal? Kita tahu, di desa seperti ini, tahlilan adalah urusan besar. Semua serba terbuka. Semua orang tahu siapa yang meninggal, rumah siapa yang didatangi, bahkan jumlah kursi yang disiapkan. Tapi undangan ini terlalu sunyi. Raka melangkah masuk ke rumah, menutup pintu, lalu meletakkan undangan itu di atas meja. Namun anehnya, meski sudah berada di dalam, matanya terus kembali ke kertas itu. Seakan undangan tersebut memanggil, diam-diam, tanpa suara. Malam semakin larut. Raka mencoba mengalihkan pikirannya dengan makan seadanya, lalu duduk di kasur sambil memainkan ponsel. Tapi alamat di undangan itu terus muncul di kepalanya. Kita bisa merasakan kegelisahan yang tidak beralasan, tapi terlalu kuat untuk diabaikan. Sekitar setengah jam kemudian, Raka mengambil undangan itu lagi. Kali ini, ia membaca lebih teliti. Tulisan tangan di dalamnya sama sekali tidak menunjukkan goresan ragu. Tidak ada coretan, tidak ada kesalahan. Bahkan lipatan kertasnya terasa terlalu rapi. Raka menelan ludah. Ini serius? Atau cuma bercanda? Katanya lirih. Ia mencoba mengingat apakah punya kenalan di alamat itu. Saudara jauh, teman lama, siapapun. Tapi tidak ada satupun wajah yang muncul di kepalanya. Kita tahu saat itulah logika mulai kalah oleh rasa penasaran. Raka bangkit, keluar rumah, dan menoleh ke kanan kiri. Beberapa tetangga masih terjaga. Ia menghampiri rumah sebelah, mengetuk pintu dan Pak Darman muncul dengan wajah lelah. "Pak, saya mau tanya," kata Raka sambil menunjukkan undangan. "Ini alamat beneran ada ya?" Pak Darman membaca sekilas, lalu wajahnya berubah. Bukan kaget, bukan bingung, tapi seperti menahan sesuatu. "Itu dapat dari mana?" tanyanya pelan. "Di depan rumah saya, Pak." Pak Darman menghela napas panjang. Matanya tidak berani menatap Raka terlalu lama. "Saran saya, kamu nggak usah datang." Raka terdiam. "Kenapa, Pak?" Pak Darman mengheleng pelan. "Nggak semua undangan itu buat orang hidup." Kalimat itu menggantung di udara. Kita bisa merasakan bagaimana kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada bentakan. Raka tertawa kecil, berusaha menepi suasana. "Ah, Bapak bercanda." Tapi Pak Darman tidak tertawa. Wajahnya justru semakin tegang. "Saya cuma ngingetin," katanya singkat, lalu menutup pintu perlahan. Raka berdiri beberapa detik di depan rumah itu,
sebelum akhirnya kembali ke kontrakannya. Undangan masih di tangannya. Beratnya tidak berubah, tapi maknanya kini berbeda. Di dalam rumah, Raka duduk lama, menatap undangan tersebut tanpa berkedip. Kita tahu, sejak detik itu, keputusan apapun yang akan diambilnya tidak lagi sederhana. Karena undangan itu bukan sekedar ajakan tahlilan. Itu adalah panggilan. Dan entah disadari atau tidak, dengan membaca dan menyimpannya, Raka sudah menjawabnya. Pagi datang tanpa membawa rasa lega. Kita mengira malam akan menghapus keganjilan undangan itu, tapi ternyata tidak. Justru saat matahari naik, rasa tidak nyaman itu semakin jelas, seperti noda yang tidak bisa dibersihkan. Raka bangun dengan kepala berat, bukan karena kurang tidur, melainkan karena alamat di undangan itu terus berputar di pikirannya. Kertas itu masih tergeletak di atas meja, tidak berpindah, tidak terlipat, tapi rasanya berbeda, seolah kini ia bukan sekedar benda mati. Raka mengambilnya lagi, membaca alamat tersebut untuk kesekian kali. Nama jalan, nomor rumah, penanda arah, semuanya ditulis lengkap. Masalahnya hanya satu, Raka tidak pernah menemukan jalan itu. Sebagai orang yang sudah bertahun-tahun tinggal di desa ini, Raka hafal hampir setiap gang, kebun, dan jalan setapak. Tapi nama yang tertulis di undangan itu seperti tidak punya tempat di ingatannya. Kita bisa merasakan dorongan aneh yang membuat Raka mengambil ponsel dan membuka peta digital. Ia mengetik nama jalan itu perlahan. Tidak ada hasil. Ia memperbesar peta, menggeser layar, mencoba variasi penulisan. Tetap tidak ada. Jalan-jalan di sekitar desa muncul semua, bahkan gang kecil yang jarang dilewati pun terdeteksi. Tapi alamat itu seperti tidak pernah tercatat. Raka bersandar di kursi, menghembuskan napas pelan. Masa sih? Nggak ada? Gumamnya. Kita tahu saat itulah logika mulai tergelincir. Karena sesuatu yang tertulis dengan begitu yakin di selembar undangan seharusnya punya wujud di dunia nyata. Tapi kenyataannya, alamat itu seperti hanya hidup di atas kertas. Raka tidak berhenti di situ. Ia memutuskan untuk bertanya langsung. Siang itu, ia keluar rumah dan menyusuri jalan desa, menghampiri beberapa orang yang sedang duduk di warung kecil dekat pertigaan. Wajah-wajah yang dikenalnya sejak lama. "Mas, mau tanya?" kata Raka pada seorang pria paruh baya bernama Pak Jaya. "Bapak pernah dengar alamat ini?" Ia menyebutkan nama jalan itu. Pak Jaya mengernyit, lalu menggeleng. "Nggak pernah, di desa sini nggak ada nama jalan begitu." Raka beralih ke orang lain. Jawabannya sama, tidak tahu, tidak pernah dengar. Beberapa bahkan terlihat tidak nyaman setelah mendengar nama jalan itu disebutkan. Kita mulai merasakan pola yang aneh. Bukan sekedar tidak tahu, tapi seperti ada keengganan untuk membahasnya lebih jauh. Raka melanjutkan bertanya, hingga akhirnya ia bertemu Bu Rini, pedagang sayur yang dikenal cerewet dan tahu hampir semua gosip desa. Jika ada satu orang yang mungkin tahu, itu dia. "Bu, alamat ini ada nggak?" tanya Raka sambil menunjukkan undangan. Bu Rini membaca cepat, lalu tangannya sedikit bergetar saat melipat kembali kertas itu. "Kamu dapat ini dari mana, Nak?" "Di depan rumah." Bu Rini menelan ludah. "Kamu diundang sendiri?" Raka mengangguk. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Kita bisa merasakan bagaimana udara di sekitar mereka mendadak terasa lebih berat. Bu Rini akhirnya bicara dengan suara pelan, hampir berbisik. "Dulu mungkin ada." Raka menajamkan pendengaran. "Dulu?" Bu Rini mengangguk kecil. "Tapi sudah lama sekali. Rumah itu sudah nggak dianggap ada." Kalimat itu terasa janggal. Bukan roboh, bukan pindah, tapi tidak dianggap ada. "Kenapa, Bu?" Raka bertanya. Bu Rini menggeleng cepat. "Jangan tanya saya, pokoknya kalau kamu masih bisa milih, jangan dicari." Raka tidak berhenti di situ. Ia memutuskan untuk mencoba cara lain. Sore harinya, Raka menaiki motornya, menyusuri ujung-ujung desa, berharap menemukan papan nama atau petunjuk jalan yang sesuai dengan alamat undangan. Ia melewati kebun singkong, sawah dan jalan tanah yang jarang dilewati, tapi tidak ada satupun tanda yang cocok. Setiap jalan terasa berakhir di tempat yang seharusnya,
tapi bukan tujuan yang ia cari. Saat matahari mulai turun, Raka berhenti di tepi kebun yang sunyi. Di sanalah ia menyadari sesuatu. Undangan itu tidak pernah menyebutkan patokan yang jelas. Tidak ada masjid terdekat, tidak ada nama keluarga, tidak ada ciri rumah. Seolah alamat itu hanya bisa ditemukan oleh orang yang memang dipanggil. Raka tertawa kecil, tapi tawanya hampa. Kalau nggak ada di peta, terus aku harus kemana? Tidak ada jawaban. Hanya angin sore yang berhembus pelan menggerakkan daun-daun kering di tanah. Kita menutup bab ini dengan satu kesadaran yang mulai tumbuh di benak Raka, bahwa ia tidak sedang mencari alamat yang hilang, ia sedang dicari. Dan ketika malam Jumat tiba, entah ia siap atau tidak, alamat itu akan menemukan jalannya sendiri. Malam Jumat akhirnya datang, tidak membawa tanda apapun selain langit yang lebih gelap dari biasanya. Kita bisa merasakan waktu berjalan lebih lambat, seolah malam ini sengaja diberi jeda agar Raka sempat berpikir ulang. Tapi justru disitulah masalahnya. Semakin ia mencoba mengabaikan undangan itu, semakin kuat dorongan untuk datang. Undangan masih di sakunya. Bukan karena lupa mengeluarkannya, tapi karena Raka merasa kertas itu seolah tidak ingin ditinggalkan. Beberapa kali ia berniat membuangnya, tapi setiap kali tangannya bergerak, ada rasa tidak enak yang menahan, seperti ada konsekuensi yang tidak tertulis. Akhirnya, ketika jam menunjukkan pukul 7:30 malam, Raka menyalakan motor. Kita tahu ini bukan keputusan berani, ini keputusan pasrah. Jalanan desa malam itu sepi. Lampu-lampu rumah menyala jarang. Suara televisi samar terdengar dari kejauhan. Raka melewati jalan yang ia kenal, lalu berbelok ke arah kebun yang jarang dilewati orang malam-malam. Tanah di sana lebih gelap, jalan menyempit, dan pohon-pohon tumbuh rapat seolah sengaja menutup pandangan. Semakin jauh masuk, sinyal ponsel melemah. Raka berhenti sejenak, menoleh ke kanan dan ke kiri. Harusnya nggak sejauh ini, gumamnya. Tapi entah kenapa, meski logika menolak, motornya tetap melaju. Kita bisa merasakan arah yang ia ambil tidak lagi sepenuhnya berdasarkan kemauan sendiri. Seperti ada tarikan halus yang mengarahkan stang motor ke jalur tertentu. Dan di ujung kebun itulah, Raka melihatnya. Sebuah rumah. Berdiri sendiri, terpisah dari rumah manapun. Catnya hitam pekat, bukan hitam yang dicat rapi, tapi hitam yang seperti menyerap cahaya. Lampu teras menyala redup, berkelip pelan, cukup untuk menunjukkan bahwa tempat itu tidak sepenuhnya mati. Raka mematikan motor beberapa meter dari halaman. Tidak ada pagar, tidak ada suara, bahkan serangga pun seolah enggan bersuara di sekitar rumah itu. Kita bisa merasakan dada Raka mengencang, nafasnya menjadi lebih pendek. "Ini rumah siapa?" katanya pelan, lebih sebagai penegasan pada dirinya sendiri. Halaman rumah itu berupa tanah padat, tidak berumput, seperti sering diinjak tapi jarang dirawat. Jejak kaki samar terlihat menuju pintu depan, tapi arahnya tidak jelas. Raka melangkah turun dari motor, setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Undangan di sakunya terasa hangat. Ia berdiri di depan pintu. Kayunya tua, dicat hitam, dengan gagang besi yang sudah berkarat. Tidak ada bel, tidak ada ketukan otomatis, hanya keheningan yang menunggu. Raka mengangkat tangan, ragu-ragu. "Permisi," ucapnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menelan ludah, lalu berkata sedikit lebih keras. "Saya Raka, dapat undangan tahlilan." Begitu kalimat itu diucapkan, kita merasakan perubahan. Bukan suara, bukan cahaya, tapi tekanan di udara. Seolah rumah itu baru saja menyadari kehadiran Raka. Dan tanpa disentuh, pintu itu terbuka perlahan. Tidak berderik, tidak berbunyi. Terbuka begitu saja, seperti sejak awal memang tidak pernah tertutup rapat. Raka terpaku. Nalurinya berteriak agar mundur, tapi kakinya justru melangkah masuk. Kita tahu, sejak pintu itu terbuka, tidak ada lagi jarak antara niat dan kejadian. Di dalam rumah, suasananya remang. Lampu gantung menyala pucat, cahayanya tidak menjangkau sudut-sudut ruangan. Bau tanah basah dan kayu tua bercampur, menusuk hidung.
Ruang tamu luas, lebih luas dari yang terlihat dari luar, seolah bagian dalam rumah ini tidak mengikuti ukuran yang seharusnya. Beberapa kursi plastik tersusun melingkar. Di atas meja kecil di tengahnya, terdapat gelas-gelas berisi air putih yang permukaannya diam sempurna, tidak beriak sama sekali. Raka berdiri di ambang pintu, ragu-ragu untuk melangkah lebih jauh. Ia berhenti di tengah kata, seolah sadar akan sesuatu, lalu menggantinya. Ada orang? Tidak ada jawaban, tapi lampu di ruang tengah berkelip sekali, lalu kembali stabil. Kita bisa merasakan bahwa rumah ini bukan kosong, justru terlalu penuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setiap nafas Raka terasa mengganggu keseimbangan tempat itu. Akhirnya, ia melangkah masuk sepenuhnya. Begitu kakinya melewati ambang pintu, pintu di belakangnya menutup sendiri. Pelan, pasti. Raka menoleh cepat, jantungnya berdegup kencang. "Pintu," katanya lirih. Tidak ada yang menanggapi. Tapi dari arah dalam rumah, terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, lebih dari satu. Teratur, pelan, seperti orang-orang yang berjalan menuju ruang tamu dengan sangat hati-hati. Kita tahu, pada saat itu, Raka mulai menyadari satu hal penting. Ia tidak datang ke rumah orang hidup. Ia datang ke tempat yang sejak awal memang menunggu ia. Langkah kaki itu semakin jelas, datang dari lorong di sebelah kanan ruang tamu. Kita bisa merasakan bagaimana Raka berdiri kaku. Tubuhnya seperti tertanam di lantai. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Bukan dingin yang menyegarkan, tapi dingin yang membuat kulit merinding tanpa sebab. Satu persatu sosok itu muncul. Mereka bukan bayangan, mereka nyata. Terlalu nyata untuk disebut halusinasi, tapi juga terlalu janggal untuk disebut manusia biasa. Ada 3 orang yang berjalan pelan menuju kursi-kursi yang sudah tersusun melingkar. Yang pertama, seorang perempuan parubaya, mengenakan kebaya coklat kusam. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya pucat, tapi senyumnya tipis dan kaku. Kita mendengar namanya disebut pelan oleh dirinya sendiri saat duduk. Busari. Di belakangnya, seorang pria tua bertubuh kurus, mengenakan sarung dan peci hitam. Jalannya sedikit pincang. Matanya cekung, tatapannya kosong. Ia duduk sambil menarik napas panjang. Pak Joyo. Terakhir, seorang pria muda, kira-kira seusia Raka. Kemeja putihnya terlihat bersih, tapi terlalu rapi, seperti pakaian yang tidak pernah dipakai beraktivitas. Wajahnya datar, tanpa ekspresi berlebihan. Mas Bima. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menoleh lama-lama. Seolah kehadiran Raka sudah diperhitungkan sejak awal. Kita bisa merasakan keanehan itu menekan pelan, membuat ruangan terasa semakin sempit. Raka berdiri beberapa detik sebelum akhirnya Busari menoleh ke arahnya. Gerakannya lambat, sendi lehernya seperti sedikit kaku. "Mas," suaranya lembut, terlalu lembut. "Duduk saja." Tahlilannya sebentar lagi dimulai. Nada itu tidak mengundang, tapi juga tidak mengusir, lebih seperti pernyataan. Raka menelan ludah, lalu berjalan ke salah satu kursi kosong. Kursi plastik itu terasa dingin saat ia duduki, dingin yang merambat hingga ke tulang. Kita memperhatikan satu hal. Tidak ada satupun dari mereka yang berkedip terlalu sering. Tatapan mereka lurus, tidak fokus pada satu titik, seolah mata hanya dipakai sebagai pelengkap wajah. Di atas meja, gelas-gelas air masih diam. Tidak ada uap panas, tidak ada tanda baru saja disiapkan. Tapi airnya terlihat jernih, terlalu jernih. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Tidak ada obrolan ringan seperti tahlilan pada umumnya. Tidak ada suara batuk, tidak ada gesekan kursi. Bahkan napas mereka pun hampir tidak terdengar. Raka menggeser duduknya sedikit. Kursinya mengeluarkan suara kecil. Seketika, ketiga pasang mata itu mengarah kepadanya bersamaan. Bukan tajam, bukan marah, tapi cukup untuk membuat jantung Raka berdegup lebih cepat. "Maaf," katanya refleks. Busari tersenyum lagi. Tidak apa-apa. Kita bisa merasakan bahwa senyum itu tidak sampai ke matanya. Tak lama kemudian, Pak Joyo mengambil buku kecil dari bawah kursinya.
Sampulnya coklat tua, sudut-sudutnya sudah aus. Ia membukanya perlahan lalu mulai membaca dengan suara rendah. La ilaha illallah. Bu Sari dan Mas Bima mengikuti. Raka ikut membaca, meski suaranya tercekak. Bacaan mereka tidak selaras. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Kadang satu orang berhenti di tengah kalimat, lalu melanjutkan lagi tanpa penjelasan. Kita merasakan ketidakharmonisan itu seperti sesuatu yang salah tempat. Tahlilan seharusnya menyatu. Ini justru terpecah, seolah masing-masing membaca untuk tujuan yang berbeda. Raka melirik ke sekeliling. Dinding rumah penuh dengan foto-foto lama, foto keluarga, foto pernikahan, foto anak-anak, semuanya hitam putih dengan wajah-wajah yang kaku. Anehnya, beberapa wajah di foto itu mirip dengan tamu yang duduk bersamanya malam ini. Sangat mirip. Raka menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. Ia berbisik pelan ke arah Mas Bima di sebelahnya. Mas, yang meninggal siapa ya? Mas Bima berhenti membaca. Ia menoleh perlahan, terlalu perlahan. Kami, jawabnya singkat. Maaf? Mas Bima kembali menatap ke depan. Kami semua yang didoakan. Bacaan tahlil terus berlanjut seolah percakapan itu tidak pernah terjadi. Tapi bagi Laka, dunia seakan berhenti sejenak. Kita bisa merasakan bagaimana kata-kata itu bergema di kepalanya, mencari makna yang tidak ingin diterima. Ia memperhatikan tangan mereka. Kulitnya pucat, urat-uratnya terlihat jelas. Tidak ada cincin, tidak ada jam, seolah waktu sudah lama berhenti bagi mereka. Bu Sari tiba-tiba berbisik, masih sambil membaca. Mas Raka. Raka menoleh. Terima kasih sudah datang. Nada suaranya tulus, dan justru disitulah letak ketakutannya. Karena ucapan terima kasih itu terdengar seperti sesuatu yang sudah lama ditunggu. Kita menuntut bab ini dengan satu perasaan yang semakin kuat, bahwa tamu-tamu ini bukan terlalu diam karena sopan. Mereka diam karena tidak lagi memiliki kehidupan untuk dibicarakan. Bacaan tahlil terus mengalun dengan ritme yang tidak pernah benar-benar menyatu. Kita bisa merasakan bagaimana Raka membaca hanya untuk bertahan, bukan untuk khusyuk. Setiap kalimat terasa berat di lidahnya, seolah ada sesuatu di udara yang menahan suara agar tidak keluar dengan utuh. Di tengah bacaan itu, Raka menunduk. Pandangannya jatuh ke meja kecil di tengah lingkaran kursi. Di sana, di antara gelas-gelas air yang masih tidak bergerak, terdapat selembar kertas yang sebelumnya tidak ia sadari. Kertas itu terlipat rapi. Bukan kitab, bukan buku doa. Hanya satu lembar, warnanya sudah agak menguning. Tanpa sadar, rasa penasaran Raka mengalahkan rasa takutnya. Ia mengulurkan tangan perlahan, berhenti sejenak ketika menyadari tidak ada satupun dari mereka yang bereaksi. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menoleh. Kita tahu, justru itulah tanda paling tidak wajar. Raka membuka lipatan kertas itu. Tulisan tangan memenuhi permukaannya, disusun dalam barisan rapi ke bawah. Judul kecil di bagian atas tertulis dengan tinta hitam yang sama seperti undangan. Daftar nama yang didoakan. Raka membaca baris pertama. Sari binti Kasno. Wafat 12 Rabiul Awal 1435 H. Dadanya mengencang. Perlahan, hampir tidak berani, Raka melirik ke arah Bu Sari yang duduk di seberangnya. Wajah itu, nama itu, terlalu cocok untuk disebut kebetulan. Ia menelan ludah, lalu membaca baris berikutnya. Joyo bin Mardi, wafat 3 Muharram 1431 H. Lagi-lagi, ia menoleh. Pak Joyo masih membaca dengan suara pelan, matanya kosong, seolah tidak menyadari bahwa namanya sendiri tertulis sebagai orang yang telah wafat lebih dari 10 tahun lalu. Jari Raka mulai gemetar saat ia menurunkan pandangan ke nama berikutnya. Bima Pratama, wafat 17 Ramadan 1440 H. Kita bisa merasakan bagaimana napas Raka tersendat. Nama itu, wajah itu,
Semuanya cocok, tidak ada yang meleset. Bahkan, tanggal-tanggalnya ditulis lengkap, rapi, dan pasti. Ini bukan daftar simbolis, ini catatan kematian. Raka ingin menutup kertas itu, tapi matanya terlanjur turun ke bagian bawah. Di sanalah ia melihat beberapa nama lain yang tidak hadir malam ini. Nama-nama yang asing, namun semuanya disertai tanggal wafat. Beberapa bertahun-tahun lalu, beberapa baru beberapa bulan terakhir. Dan di baris paling bawah ada satu kolom kosong. Tidak ada nama, tidak ada tanggal, hanya garis panjang, seperti tempat yang sengaja disisakan. Raka menutup kertas itu cepat-cepat, jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Kita bisa merasakan pikirannya berputar, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal, meski sudah jelas tidak ada yang masuk akal di tempat ini. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke arah Busari dan berbisik. Suaranya nyaris tidak keluar. "Bu, ini maksudnya apa?" Busari tidak berhenti membaca. Bibirnya tetap bergerak mengikuti bacaan, tapi matanya melirik ke arah Raka. Tatapan itu kosong, namun ada kesedihan yang dalam di sana. "Itu nama kami," jawabnya pelan, "yang masih diingat." Raka menggeleng kecil, "Tapi ini tanggal wafat." Busari senyum tipis. "Kami tahu." Jawaban itu membuat dada Raka terasa sesak. Kita bisa merasakan bagaimana keberanian kecil yang tersisa mulai runtuh satu persatu. Ia beralih ke Pak Joyo, berharap ada reaksi berbeda. "Pak, ini salah kan?" Pak Joyo berhenti membaca. Untuk pertama kalinya sejak tadi, ia menatap Raka dengan fokus penuh. "Tidak ada yang salah," katanya pelan. "Kami memang sudah selesai." Kata selesai itu menggantung di udara, lebih berat daripada kata mati. Bacaan tahlil berhenti mendadak, bukan karena kesepakatan, tapi seolah ada aba-aba yang tidak terdengar. Ruangan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Bahkan detak jam pun tidak terdengar, meski di dinding tergantung sebuah jam tua. Mas Bima menoleh ke arah Raka. "Kamu lihat kolom kosong itu?" tanyanya datar. Raka tidak langsung menjawab. "Itu untuk siapa?" lanjut Mas Bima. Kita bisa merasakan tenggorokan Raka mengering. "Seharusnya tidak ada," jawabnya lirih. Mas Bima mengangguk pelan. "Seharusnya." Lampu di ruang tamu berkedip sekali. Bayangan di dinding bergeser, memanjang, lalu kembali normal. Raka meremas kertas doa itu erat-erat, seolah benda itu satu-satunya yang masih terasa nyata. Kita menutup bab ini dengan kesadaran yang kini tidak bisa dihindari lagi. Raka bukan hanya tamu di tahlilan ini. Ia adalah satu-satunya nama yang belum ditulis. Keheningan setelah bacaan tahlil berhenti terasa lebih menekan daripada suara apapun. Kita bisa merasakan bagaimana Raka duduk kaku. Kertas doa masih tergenggam di tangannya. Jari-jarinya dingin, seperti tidak dialiri darah dengan baik. Udara di dalam ruangan berubah, bukan semakin dingin, tapi semakin berat. Seolah setiap tarikan nafas harus melewati lapisan tak kasat mata. Lampu gantung di akas mereka berayun pelan. Bukan karena angin, tidak ada jendela yang terbuka. Busari menurunkan buku doanya perlahan. Senyum tipis yang sejak tadi menempel di wajahnya memudar. Kita melihat perubahan itu terjadi sedikit demi sedikit, seperti lapisan tipis yang dikupas dari sesuatu yang lebih dalam. Kulit wajahnya tampak mengendur. Bukan seperti orang lelah, tapi seperti kulit yang terlalu lama kehilangan penopang. Garis-garis halus muncul di sekitar mulut dan matanya, semakin dalam setiap detik. Warna pucat berubah menjadi kelabu, lalu keabu-abuan seperti tanah basah. Raka menahan nafas. Pak Joyo mengangkat kepalanya. Tatapan kosongnya kini terlihat berbeda. Matanya menghitam di bagian putihnya, seperti darah yang tidak lagi mengalir dengan benar. Bibirnya pecah-pecah, sudut mulutnya menghitam. Mas Bima adalah yang paling membuat Raka terpaku. Wajah pria muda itu masih terlihat utuh, tapi terlalu kaku.
Lalu perlahan, seperti cermin retak yang tidak langsung pecah, muncul garis tipis di pipinya. Garis itu melebar, memperlihatkan kulit di bawahnya yang lebih gelap, kusam, dan tidak hidup. Kita bisa merasakan jantung Raka berdetak semakin cepat, seolah ingin melompat keluar. Nalurinya berteriak untuk bangkit dan lari, tapi tubuhnya tidak merespons. Kursi plastik yang ia duduki terasa menempel, seakan menyatu dengan lantai. Ini apa? Suara Raka bergetar, nyaris tidak terdengar. Bu Sari menghela nafas panjang. Suara itu terdengar aneh, seperti angin yang melewati rongga kosong. Kami tidak bisa menahannya lama, katanya pelan. Wajah ini. Ia mengangkat tangan, menyentuh pipinya sendiri. Saat jarinya menekan, kulit itu tampak bergerak tidak wajar, seperti kain basah yang ditekan dari dalam. Kita bisa merasakan mual merayap, bukan karena jijik, tapi karena kenyataan yang tidak bisa diterima. Pak Joyo menyenyum tipis, senyum yang memperlihatkan giginya, tapi gigi itu tampak kusam, beberapa di antaranya menghitam. Kalau terlalu lama pura-pura hidup, rasanya sakit, katanya. Mas Bima menunduk, lalu menatap Raka lagi. Matanya kini terlihat lebih dalam, lebih kosong. Kami bukan ingin menakutimu, ujarnya datar. Kami hanya ingin terlihat apa adanya. Lampu berkedip lagi, kali ini lebih lama. Bayangan mereka di dinding berubah bentuk, memanjang tidak proporsional. Bayangan Bu Sari terlihat seperti tubuh yang membungkuk dengan leher terlalu panjang. Bayangan Pak Joyo tampak berlubang di bagian dada. Bayangan Mas Bima tidak sepenuhnya menyerupai manusia. Raka menutup mata sejenak, lalu membukanya lagi, berharap semua ini hanya ilusi. Tapi kenyataannya tidak berubah, bahkan semakin jelas. Ia akhirnya berhasil menggerakkan tubuhnya sedikit, cukup untuk berbisik. Kalian sudah meninggal? Tidak ada yang langsung menjawab. Mereka saling berpandangan, lalu Bu Sari mengangguk kecil. Sudah lama, katanya, tapi kami belum selesai. Kata itu lagi, selesai. Kita bisa merasakan betapa kata itu bukan sekedar kematian, melainkan sesuatu yang lebih rumit, sesuatu yang tertahan. Pak Joyo mencondongkan tubuh ke depan. Gerakannya lambat, sendi-sendinya berbunyi lirih seperti kayu tua yang dipaksa bergerak. Doa itu yang menahan kami, katanya. Selama ada yang membaca, kami masih di sini. Raka menggeleng lemah. Tapi kenapa saya? Mas Bima senyum tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan. Karena kamu datang. Jawaban itu sederhana, terlalu sederhana untuk menjadi jawaban yang menenangkan. Kita bisa merasakan bagaimana dada Raka semakin sesak, seolah setiap kata yang diucapkan di ruangan ini mengikatnya lebih kuat. Bu Sari menatap Raka dengan sorot mata yang kini terlihat lebih jujur daripada sebelumnya. Ada kesedihan di sana, ada penyesalan. Kami tidak bisa keluar dari rumah ini, tidak bisa pergi, tidak bisa dilupakan. Yang bisa kami lakukan hanya menunggu dan mengundang. Raka menatap sekeliling. Kursi-kursi kosong di lingkaran itu kini terasa berbeda, bukan sebagai tempat duduk, tapi sebagai penanda. Seolah pernah ada lebih banyak orang di sana, lebih banyak yang sudah menjalani peran yang sama. Kalau tahlilannya selesai, suara Raka nyaris berbisik. Apa yang terjadi pada kalian? Pak Joyo menutup matanya. Satu dari kami dilepaskan, katanya. Raka terdiam. Dan yang lain? Tanyanya. Mas Bima menatap kolom kosong di kertas doa yang masih tergenggam di tangan Raka. Yang lain menunggu, katanya pelan, seperti biasa. Kita menutup bab ini dengan satu pemahaman yang kini tidak bisa dihindari. Wajah asli mereka bukanlah yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa rumah ini hidup dari doa, dan doa itu selalu butuh pengganti. Setelah kata pengganti itu terucap, ruangan seperti kehilangan sisa-sisa kehangatannya. Kita bisa merasakan bagaimana Raka menatap kertas doa di tangannya dengan pandangan kosong, seolah benda itu kini lebih berbahaya daripada pisau.
Kolom kosong di bagian bawahnya terasa seperti lubang, bukan di kertas, tapi di masa depan. Lampu gantung berhenti berayun. Bukan karena stabil, melainkan karena sesuatu yang lain mengambil alih perhatian rumah ini. Udara berubah lagi. Kali ini bukan berat, tapi menekan dari satu arah. Dari dalam. Dari ruang yang sejak tadi tidak tersentuh cahaya, tepat di balik lorong tempat para tamu muncul sebelumnya. Raka merasakan tengkuknya meremang. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Bu Sari menunduk. Pak Joyo memejamkan mata. Mas Bima justru menegakkan tubuhnya, seperti seorang tamu yang bersiap menyambut seseorang yang lebih penting. Langkah kaki tidak terdengar, namun kehadirannya terasa. Kita tidak bisa menjelaskannya dengan kata sederhana, seolah ada sesuatu yang berdiri di lorong itu, sesuatu yang tidak butuh wujud untuk membuat semua yang ada di ruangan ini tunduk. Bahkan cahaya lampu pun tampak enggan mendekat ke arah sana. Lalu suara itu muncul. Dalam, berat, tidak berasal dari satu titik, tapi seakan keluar dari dinding, lantai, dan langit-langit sekaligus. Doanya sudah dibaca. Raka tersentak. Suara itu tidak berteriak, tidak pula berbisik, tapi setiap katanya menekan dada, membuat nafas terasa lebih pendek. Bu Sari menjawab dengan kepala tertunduk. "Sudah, Tuan." Kata Tuan itu membuat jantung Raka berdegup lebih kencang. Pak Joyo ikut bersuara, nadanya penuh kepatuhan. "Masih ada satu tamu." Keheningan menyusul. Kita bisa merasakan perhatian itu kini beralih sepenuhnya pada Raka. Bukan tatapan mata, melainkan kesadaran yang menempel di tubuhnya, menilai, menimbang. "Yang ini masih hidup," kata suara itu. Raka menelan ludah. Siapa Anda?" Tidak ada jawaban langsung. Hanya perasaan seolah ruangan ini sedikit menyempit. Dinding-dinding terasa lebih dekat. "Aku hanya pemilik rumah dan penjaga mereka." Raka menggeleng lemah. "Mereka sudah meninggal. Kenapa masih ditahan di sini?" Bu Sari mengangkat wajahnya, menatap Raka dengan sorot mata yang penuh kelelahan. "Kami tidak ditahan," katanya pelan. "Kami berlindung." Kata itu terasa salah. Mas Bima melanjutkan, nadanya datar. "Di luar sana, tidak ada tempat untuk kami. Yang mau mengingat, hanya doa." Suara dari lorong itu terdengar lagi, kali ini seperti menghela nafas. "Selama doa dibacakan," katanya, "mereka tetap utuh." Raka menggenggam tangan. "Utuh bagaimana?" Keheningan sejenak, lalu suara itu menjawab dengan nada yang lebih rendah. "Tidak tercerai." Kita bisa merasakan makna kata itu merambat pelan, bukan sekedar hancur, tapi lenyap, dilupakan, tidak tersisa. Raka memandang para tamu satu persatu, wajahnya yang sudah mulai kehilangan bentuk, tubuh yang ditahan oleh sesuatu yang rapuh. "Jadi, undangan itu," suara Raka bergetar, "bukan cuma buat tahlilan." "Undangan itu adalah perjanjian," jawab tuan rumah. "Yang datang ikut menjaga." Lampu di ruangan itu meredup sedikit. Bayangan Raka memanjang di lantai, hampir menyentuh kolom kosong di kertas doa yang terjatuh dari tangannya. "Setiap doa manusia," lanjut suara itu, "menunda kehancuran kami. Tapi doa tidak pernah datang sendiri. Harus ada yang membawa." Raka menggeleng cepat. "Saya tidak setuju. Saya tidak malu terlibat." Suara itu terdengar, tersenyum. "Kamu sudah duduk di lingkaran. Kamu membaca. Kamu tahu nama-nama mereka. Itu sudah cukup." Raka ingin berdiri, tapi kakinya kembali terasa berat, seolah lantai mengenali keberadaannya dan menahannya tetap di tempat.
Aku pergi, tanyanya lirih. Busari menutup mata. Pak Joyo menunduk lebih dalam. Mas Bima menatap Raka lama, seolah ingin menghafal wajahnya. Undangan akan terus dikirim, kata tuan rumah, sampai ada yang menggantikan. Dan kalau tidak ada, Raka memaksa bertanya. Suara itu menjadi lebih dingin. Maka rumah ini akan mengambil. Kita bisa merasakan bagaimana kata mengambil itu tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Raka menyadari sejak awal tidak pernah ada pilihan yang benar-benar bebas. Tuan rumah tidak menampakkan diri, tidak butuh. Kekuasaan di rumah ini tidak memerlukan bentuk. Waktumu tidak banyak, kata tuan rumah. Tahlilan harus diselesaikan. Lampu berkedip sekali, lalu lorong itu kembali gelap seperti semula. Tekanan di udara sedikit berkurang, tapi rasa takut justru semakin jelas. Kita menutup bab ini dengan satu kenyataan pahit yang mulai dipahami Raka. Yang paling berbahaya di rumah ini bukan para arwah, melainkan sesuatu yang hidup dari ketakutan dan doa tanpa pernah harus menampakkan wajahnya sendiri. Setelah suara itu menghilang, tidak ada yang langsung bergerak. Kita bisa merasakan bagaimana Raka duduk dalam keadaan setengah mati rasa, seolah tubuhnya masih di ruang tamu, tapi pikirannya sudah berlari mencari jalan keluar yang tidak terlihat. Lingkaran kursi itu kini terasa seperti batas, bukan sekedar susunan tempat duduk. Busari memecah keheningan lebih dulu. Tuan sudah memberi isyarat, katanya pelan. Artinya, waktumu tinggal sedikit. Raka menoleh cepat. Waktu untuk apa? Pak Joyo menghela napas panjang. Kali ini napas itu terdengar berat, seperti sesuatu yang terlepas dari dadanya. Untuk memilih, jawabnya. Kata itu jatuh tanpa emosi, justru membuatnya semakin menakutkan. Kita bisa merasakan bagaimana jantung Raka berdetak lebih keras, seolah mencoba menegaskan bahwa ia masih hidup, masih punya hak untuk menolak. Memilih apa? Suara Raka meninggi. Aku cuma mau keluar dari sini. Mas Bima menatap ke arah lorong gelap, lalu kembali menatap Raka. Itu salah satu pilihan. Raka mengernyit. Maksudmu? Mas Bima berdiri. Gerakannya lambat, seperti tubuhnya harus bernegosiasi dengan lantai sebelum bisa kerangkat. Ia berjalan ke meja kecil di tengah, mengambil buku doa, lalu meletakkannya di depan Raka. Tahlilan ini belum selesai, katanya pelan. Masih ada bagian akhir. Busari melanjutkan, suaranya lembut tapi tegas. Kalau kamu menyelesaikannya, satu dari kami akan dilepaskan, dan kamu boleh pergi. Raka menatap buku doa itu, tangannya bergetar saat menyentuh sampulnya. Dan kalau aku menolak? Tanyanya lirih. Pak Joyo menjawab tanpa ragu. Kamu tetap di sini. Kata tetap itu terasa panjang, seperti tidak memiliki ujung. Raka menggeleng keras. Ini bukan pilihan, ini pemaksaan. Busari tersenyum pahit. Kami juga dulu berkata begitu. Kita bisa merasakan beban di balik kalimat itu, bukan ancaman, tapi pengakuan. Raka mulai menyadari bahwa orang-orang ini bukan hanya korban. Mereka adalah pengingat tentang apa yang bisa terjadi jika ia salah melangkah. Mas Bima mencondongkan tubuhnya sedikit. Katanya, ada satu cara lain. Raka menatapnya penuh harap. Apa? Mas Bima menunjuk kertas doa yang terjatuh di lantai. Kolom kosong itu. Raka membeku. Nama di situ harus diisi. Kalau bukan milikmu, maka milik orang lain. Raka berdiri mendadak. Kalian mau aku menjebak orang lain? Tidak ada yang langsung menjawab. Busari menunduk. Pak Joyo memejamkan mata. Kami tidak menjebak, kata Pak Joyo akhirnya. Kami mengundang, sama seperti kamu. Raka tertawa pendek, putus asa. Itu sama saja. Mas Bima mengangguk pelan. Kami tahu. Kita bisa merasakan bagaimana lantai bergetar halus, bukan gempa, tapi peringatan. Lampu kembali berkedip, lebih cepat dari sebelumnya. Dari lorong, tekanan itu kembali muncul, tanda bahwa tuan rumah masih mengawasi. Waktumu hampir habis, kata suara itu, samar tapi jelas. Raka menutup mata.
Di kepalanya wajah-wajah yang ia kenal bermunculan. Tetangga, teman lama, orang asing yang mungkin tidak akan pernah tahu apa yang menunggu mereka di rumah ini. "Aku tidak mau jadi seperti kalian," katanya lirih. Bu Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kami juga dulu berkata begitu." Mas Bima mengambil satu kursi kosong, lalu menariknya sedikit keluar dari lingkaran. Gerakan kecil itu membuat udara di ruangan berubah, seolah melanggar aturan tak tertulis. Katanya, "Ada satu syarat terakhir, kalau kamu mau keluar tanpa menyelesaikan tahlilan." Raka membuka mata. "Apa?" Mas Bima menatapnya dalam-dalam. "Kamu harus kembali." "Kembali?" Suara Raka tercekak. Lanjut Mas Bima, sebagai pengundang. Kita bisa merasakan betapa sunyinya ruangan saat kalimat itu terucap. Tidak ada reaksi berlebihan, tidak ada ceriakan. Hanya kesadaran yang jatuh perlahan, tapi pasti. Raka menggeleng pelan. Itu lebih buruk." Pak Joyo mengangguk. "Tapi itu membuatmu tetap hidup." Suara dari lorong terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Pilih," katanya singkat. Raka berdiri di tengah lingkaran, di antara buku doa dan kertas dengan kolom kosong. Kita bisa merasakan tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena beban keputusan yang tidak seharusnya dimiliki satu orang. Ia menarik napas dalam-dalam. Dan pada saat itu, Raka menyadari satu hal yang paling menakutkan dari semuanya. Di rumah ini, keluar tidak pernah berarti bebas. Subuh datang tanpa suara. Kita tidak tahu kapan tepatnya malam itu berakhir, karena waktu di rumah itu tidak pernah berjalan seperti seharusnya. Yang kita ingat hanya satu hal. Raka berdiri di luar rumah hitam itu, dengan napas tersengal dan tubuh gemetar, seolah baru saja dilempar kembali ke dunia yang masih hidup. Kebun di sekelilingnya sunyi, tidak ada lampu, tidak ada rumah, tidak ada tanda bahwa tempat itu pernah ada. Saat Raka menoleh ke belakang, rumah hitam itu sudah menghilang, menyisakan tanah kosong dan semak liar yang basah oleh embun pagi. Kita bisa merasakan kebingungan bercampur lega. Ia hidup, itu fakta, tapi hidup dengan cara yang tidak lagi utuh. Raka berjalan pulang tanpa menyalakan motor. Tangannya masih gemetar, pikirannya kosong. Tidak ada satupun keputusan yang ia ingat secara jelas, hanya potongan-potongan perasaan, takut, pasrah, dan satu janji yang tidak diucapkan dengan kata-kata, tapi ditanamkan begitu dalam. Saat sampai di rumah kontrakannya, azan subuh berkumandang dari kejauhan. Suara itu terdengar nyata, menenangkan, sekaligus menyakitkan. Raka duduk di lantai, bersandar pada pintu, mencoba menenangkan napasnya. Kita tahu, seharusnya cerita berakhir di sini. Tapi tidak. Beberapa jam kemudian, matahari sudah naik. Dunia kembali berjalan seperti biasa. Anak-anak berangkat sekolah, motor berlalu lalang, dan desa itu terlihat sama seperti kemarin. Tidak ada yang berubah, kecuali Raka. Ia bangkit perlahan, berjalan ke depan rumah. Di sanalah ia melihatnya. Sebuah amplop tergeletak di depan pintu. Sama seperti sebelumnya. Warnanya coklat kusam, sedikit basah, terlalu familiar. Raka berdiri lama sebelum membungkuk dan mengambilnya. Tangannya dingin saat menyentuh kertas itu. Kita bisa merasakan bagaimana jantungnya berdegup, bukan karena terkejut, tapi karena sudah tahu apa isinya. Di bagian depan amplop itu tertulis jelas, "Undangan tahlilan." Tulisan tangannya sama, hitam, rapi. Raka membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya satu lembar kertas putih. Alamat berbeda, nama jalan yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Waktu berbeda, tapi ada satu hal yang membuat napasnya terhenti. Di bagian bawah, pengundang, Raka. Tidak ada tanda tangan lain, tidak ada penjelasan, hanya namanya sendiri, tertulis dengan tinta yang sama seperti daftar nama di rumah hitam itu. Raka terduduk. "Jadi, ini caranya," katanya Lili. Kita bisa merasakan pahit di balik kalimat itu. Ia tidak menggantikan siapapun secara langsung. Ia tidak menuliskan nama orang lain di kolom kosong itu, tapi ia menerima syarat yang lebih panjang, lebih kejam. Ia hidup dengan kewajiban. Raka menatap jalan desa di depannya. Orang-orang lalu lalang tanpa tahu apa yang berjalan di antara mereka, tanpa tahu bahwa beberapa alamat tidak ada di peta dan beberapa undangan tidak bisa ditolak. Ia melipat undangan itu perlahan, memasukkannya ke saku. "Kalau aku menolak," gumamnya,
Suaranya hampir tidak terdengar. Tidak ada yang menjawab, tapi kita tahu jawabannya. Yang akan datang bukan sekedar tamu, melainkan penjemputan. Kita menutup kisah ini dengan satu kesadaran yang dingin dan tidak bisa dihindari. Selama masih ada orang hidup yang membaca doa, gerbang hitam akan selalu terbuka. Dan suatu hari, mungkin tanpa kita sadari, nama kitalah yang akan tertulis di undangan berikutnya.